Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di Sentra Sosial Budaya Pekan ke-10 dengan tema energi dan subtema yaitu pengertian energi dan manfaatnya. Nah teman-teman, ada yang tahu pengertian energi itu apa? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya. Pengertian energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan usaha. Nah, kata energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon, yang berarti kerja. Nah, ini adalah pengertian energi ya teman-teman ya. Nah, kemudian energi sendiri itu juga memiliki banyak manfaat. Teman-teman ada yang tahu manfaat energi itu apa saja? Iya benar, sebuah kebutuhan manusia yang sangat vital. Kemudian kehidupan manusia memang tak bisa lepas dari teori energi. Dan yang ketiga, salah satu energi yang sering digunakan adalah energi bumi dan juga listrik. Nah, ini adalah manfaat energi. Nah, energi sendiri itu juga memiliki banyak fungsi. Fungsi energi dalam kehidupan manusia yang pertama yaitu mengeringkan pakaian. Kemudian yang kedua untuk menghangatkan ruangan. Nah, ini adalah fungsi energi dalam kehidupan manusia ya teman-teman ya. Nah, berikutnya tidak hanya itu saja teman-teman, bahwa energi sendiri itu juga bermanfaat sebagai penghangat tubuh. Kemudian menghasilkan pertanian seperti padi, kemudian kopi, kemudian cengkeh untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, ini adalah salah satu contoh mengeringkan hasil pertanian seperti padi, kopi, cengkeh untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, bahwa macam-macam sumber energi sendiri yang terbarukan yaitu terdapat energi alternatif. Kita bisa lihat di sini bahwa energi alternatif yang pertama terdapat energi biomasa. Energi biomasa terdapat cangkang sawit. Cangkang sawit dijadikan sebagai bahan pengeras jalan guna menggantikan aspal. Nah, ini adalah salah satu contoh cangkang sawit. Nah, kemudian tidak hanya itu saja ya, teman-teman ya. Selain cangkang sawit, di sini juga terdapat sekam padi. Kita bisa lihat sekam padi yang pertama yaitu berfungsi atau berguna untuk pupuk organik, kemudian bahan bakar, kemudian pembangkit listrik. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, tetapi di sini juga terdapat energi matahari. Energi matahari itu terdapat panel surya matahari. Panel surya matahari dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Kemudian yang kedua, PLTS atau disingkat pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Nah, kemudian teman-teman tidak hanya itu saja ya teman-teman ya. Di sini juga terdapat angin. Energi angin yaitu salah satu contohnya adalah kincir angin. Sebuah alat yang mampu memanfaatkan kekuatan angin untuk diubah menjadi kekuatan mekanik. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini juga terdapat panas bumi. Panas bumi sendiri itu salah satu contohnya adalah PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Tenaga listrik yang dihasilkan dari gerak turbin yang digerakkan oleh panas bumi. Nah, kemudian berikutnya yaitu terdapat air. Nah, ini adalah salah satu contohnya adalah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini juga terdapat gas alam. Gas alam atau bisa disingkat salah satu contohnya adalah PLTG, pembangkit listrik tenaga gas.
Dan PLTU pembangkit listrik tenaga uap, di mana panas dari gas buang dari PLTG digunakan untuk menghasilkan uap. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini juga terdapat energi biogas. Energi biogas sendiri itu salah satu contohnya adalah gas metana yang berasal dari kotoran hewan ternak yang dapat digunakan menjadi energi listrik. Contohnya adalah kotoran sapi. Masya Allah ya, kotoran sapi bisa menjadi salah satu energi listrik. Nah, Masya Allah. Kemudian di sini juga terdapat energi gelombang laut. Contohnya adalah PLTG atau pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Untuk mendapatkan energi listrik dari energi kinetik yaitu gelombang laut. Nah, berikutnya kita bisa lihat di sini juga terdapat energi etanol. Masya Allah ya, ini adalah bahan bakar bensin yang berbasis alkohol dari fermentasi tanaman seperti jagung dan gandum. Masya Allah ya, banyak sekali manfaatnya untuk dalam kehidupan masyarakat dalam sehari-harinya. Nah, setelah kita membahas macam-macam sumber energi yang terbarukan atau energi alternatif, kali ini kita akan membahas macam-macam sumber energi tak terbarukan, yaitu terdapat minyak bumi. Minyak bumi yaitu cairan kental berwarna coklat gelap dan atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Bahan bakar, kemudian kendaraan, bahan baku industri, kemudian bahan untuk pembuatan perabotan rumah tangga. Masya Allah ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini juga terdapat batu bara. Batu bara sendiri itu berfungsi batuan sedimen yang dapat terbakar. Nah, ini terbentuk dari endapan organik. Masya Allah. Dan kemudian kita bisa lihat di sini mineral alam. Nah, ini adalah salah satu contoh mineral alam, yaitu uranium yang bisa digunakan untuk menghasilkan energi nuklir. Masya Allah ya, ini adalah salah satu contoh macam-macam sumber energi tak terbarukan. Oke teman-teman, kita akan beranjak ke pembangkit listrik tenaga angin atau SLTB terbesar di Indonesia. Nah teman-teman, ada yang tahu pembangkit listrik tenaga angin terbesar di Indonesia? Ya, benar sekali, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Masya Allah. Dan kemudian kita bisa lihat di sini pengguna tenaga angin terbesar di dunia. Yang satu adalah Cina dengan total kapasitas terbesar yaitu 188,39 gawe. Kemudian Amerika Serikat dengan total kapasitas terbesar yaitu 89,07 GW. Dan kemudian yang ketiga Jerman dengan total kapasitas terbesar yaitu 59.013 GW. Kemudian di India dengan total kapasitas terbesar yaitu 32,84 GW. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini Inggris dengan total kapasitas terbesar yaitu 18,87 GW. Dan berikutnya Perancis dengan total kapasitas terbesar yaitu 13,75 GW. Kemudian Brasil dengan total kapasitas terbesar yaitu 12,76 gawe. Kemudian di negara Kanada dengan total kapasitas terbesar 12,23 gawe. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini juga terdapat turbin angin pertama kali dibangun oleh P.Klah yaitu Kor, digunakan untuk membangkitkan listrik dari Denmark di akhir abad ke-19. Nah, ini adalah turbin angin pertama kali dibangun. Nah, seperti itu ya teman-teman ya.
Nah, kemudian berikutnya, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU pertama di Kalimantan, yaitu pembangkit listrik tenaga air terdapat di Riam Kanan, Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian berikutnya, pembangkit listrik tenaga udara atau PLTU yaitu terdapat di PLN Persero Kalimantan Barat. Masya Allah ya teman-teman ya. Nah, berikutnya pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga uap yang terdapat di Pulau Jawa. Kita bisa lihat di sini PLTA Karangkates atau PLTA Sutami. Nah, ini terdapat di Malang, Jawa Timur. Kemudian terdapat PLTU Paiton Probolinggo, Jawa Tengah. Jawa Timur. Nah, kemudian di sini terdapat pembangkit listrik tenaga air PLTA dan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di Pulau Sulawesi. Yang pertama PLTA Sulewana Poso yaitu terdapat di Sulawesi Tengah. Kemudian PLTU 2 yaitu terdapat di Sulawesi Utara. Masya Allah ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini penemu PLTA dan penemu PLTU yaitu Nikola Tesla, penemu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, ini hanya untuk pengetahuannya saja ya teman-teman ya, bahwa Nikola Tesla ini hanya meneruskan dari penemuan sejarah Islam yang dulu-dulu. Hanya saja dia meneruskan, nanti itu akan disampaikan oleh Pak Huda. Nah, nanti penemu pembangkit listrik tenaga air PLTA yang ditemukan oleh orang atau penemu Islam. Nah, kemudian di sini terdapat Thomas Savery, penemu pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Nah, ini juga hanya meneruskan dari orang Islam atau orang terdahulu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini wilayah penghasil minyak bumi yang terdapat di Kalimantan, yaitu yang pertama di Kalimantan Timur, yaitu Pulau Bunyu, Tarakan, dan Balikpapan. Kemudian yang kedua Kalimantan Tengah, Kembatin, dan yang ketiga Kalimantan Selatan, Tanjung. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, wilayah penghasil minyak bumi di Kalimantan. Nah, berikutnya kita bisa lihat di sini wilayah penghasil minyak bumi di Pulau Jawa, yaitu yang pertama Blok Cepu yaitu terdapat di Jawa Timur dan Majalengka di Cirebon, Jawa Barat. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dan pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia. Nah, kita bisa lihat di sini terdapat Waduk Cirata dengan kemampuan daya hingga 1,00 MW dengan kemampuan energi listrik rata-rata 1,428 GWh per tahun, terletak di Probolinggo, Jawa Barat. Nah, kemudian berikutnya pembangkit listrik tenaga uap PLTU dan pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia yaitu terdapat PLTA Musi, mampu membangkitkan energi listrik sebesar 1.150 GWh per tahun dengan kemampuan suplai listrik antara 150 kV sampai dengan 275 kV. Nah, ini terdapat di Bengkulu, Pulau Sumatera. Nah, berikutnya yaitu PLTA Asahan, mampu menampung jumlah kapasitas listrik hingga 241.000 kepala keluarga. Nah, ini terdapat di Sumatera Utara. Nah, kemudian teman-teman, nama-nama pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia. Yang pertama terdapat PLTP
Ulubelu. Ini terdapat di Lampung. Kemudian yang kedua PLTP Sibayak. Ini terdapat di Sinabung, Sumatera Utara. Masya Allah ya teman-teman ya. Dan berikutnya PLTP Sarula. Ini terdapat di Sumatera Utara. Masya Allah ya. Ini adalah nama pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia. Baik teman-teman, kita akan beranjak ke tugas. Pekan ini teman-teman membuat layang-layang. Nah, kemudian layang-layangnya boleh menggunakan koran, kertas, kemudian boleh juga menggunakan plastik. Nah, kemudian tugas yang kedua, teman-teman membuat catatan kecil, pastikan menuliskan nama kelas Sentra Sosial Budaya pekan ke-10 dan temanya. Nah, kemudian tugas yang kedua, tuliskan 10 sumber energi yang terbarukan atau energi alternatif dan 2 sumber energi tak terbarukan. Kemudian tugas ketiga, tuliskan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU pertama di Kalimantan dan Jawa. Dan tugas yang keempat, tuliskan 2 nama pembangkit listrik tenaga panas bumi yang terdapat di Indonesia. Nah, seperti itu ya teman-teman ya untuk tugas pekan ke-10. Baik teman-teman, terima kasih. Semoga apa yang Ibu Aina sampaikan dapat teman-teman pahami dan mengerti. Oke, Ibu tutup teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.